Masih di channel Farid Putra Motor. Ini kita kedatangan Pajero Exit tahun 2012 ya lur, dari kota Surabaya. Salah satu subscriber kita. Kemarin kita diundang ke sana, kita sempat sharing-sharing dan berbicara panjang lebar. Dan untuk proses mobilnya ini kita mau restorasi total, mulai dari mesin, terus ruang mesin mau minta bersih, dibersihkan, dibuat bersih. Nanti kita coba semaksimal mungkin, dan orangnya mesinnya minta diturunkan untuk dibersihkan juga, dan penataan ulang. Maksudnya suruh ngecekin semua apa aja yang kurang pas. Nanti setelah kita bongkar, kita laporan sama orangnya. Untuk proyekan ini kita banyak yang harus kita lakukan, terutama untuk restorasi bagian dalam, terus bumper minta dimodif lagi, penambahan intercooler kit juga lainnya, juga untuk aksesoris turbo atau segala macam BOV dan lainnya, ini masih kita indenkan, masih belum dibelanjakan juga. Dan untuk restorasi dalamnya ini banyak lantai yang kropos-kropos. Nah, kayak gini kroposnya parah. Setelah kita buka banyak ada lubang sini, terus di sini banyak sekali setelah kita buka. Untuk aspal yang lembaran peredamnya, nah itu nanti kita buka semua di atasnya, dan udah kita belanjakan untuk peredam lantai, peredam plafon, semuanya udah kita maksimalkan untuk belanjanya. Dan ini udah kita bongkar semua, tinggal kita eksekusi. Tapi kita satu persatu dulu. Kita sekarang mau buka mesin, terus nanti kita lanjut ke interior. Nah, ini interiornya masih berantakan, terus banyak yang cat ya lor, di sini. Nah, ini catnya pada mengelupas semua. Ini dikasih cat, kalau menurut saya ini catnya pakai tipe NC karena banyak retak dan nggak dikasih PP primer, jadi kurang melekat dan pecah. Nah, pecah ini disebabkan karena tipe cat yang jenis NC. Kalau jenis PU insya Allah tidak, karena PU itu juga harganya mahal dan juga kualitasnya bagus, karena harganya saja juga beda. Ini kita lanjut dulu untuk eksekusi mesinnya. Untuk mesinnya sendiri sebenarnya nggak ada masalah, cuma kemarin pas waktu kita bawa dari Surabaya ke sini itu panas dan ada bau gosong, jadi kayak oli terbakar. Dan untuk suara mesin ada sedikit kendala. Kendalanya itu ketika digas 2500 hampir 3000 ada bunyi ceret gitu di bagian kampas kopling. Untuk mesin masih standar normal, dan cuma ada sedikit bunyi deg 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 gitu. Ini bisa dari settingan klep, juga bisa dari apa ya, injektor juga bisa. Terus turbonya orangnya minta modif dibikin suara kenceng, juga exhaustnya nanti full system juga. Untuk spare partnya ya masih kita carikan dan juga kita indenkan. Terus di sini ada kendala di vakum boosternya ini. Vakumnya ini bocor. Jadi nanti kita perbaiki juga. Kalau mesin aman lor, nggak ada ngasap. Ini mesinnya tipe 4D56 yang DOHC, jadi bukan yang terbaru. Mesin 4D56 DOHC sama dengan L300, cuma beda di common rail sama cylinder head aja, pakai satu piston 4 kaki. Oke lor, kita lanjut dulu untuk prosesnya, terus nanti kita eksekusi, karena waktunya ini juga nggak bentar kalau restorasi gitu.
Oke lur, untuk mesinnya udah kita turunkan dan ternyata banyak kotoran dan juga semrawut. Kotor lur, bukan semrawut, cuma mesinnya masih normal, cuma kita restorasi atas permintaan sang pemiliknya, mau dibersihkan semua, mau digantengin lagi. Nah ini kotor semua dan juga ada rembesan di transmisi. Nanti transmisi juga kadang kita perbaiki, kita bongkar, kita setting semuanya. Nah ini kotorannya ampun, ini udah dibuka ya lor. Dan ini mesin-mesinnya masih belum kita beresin, cuma yang seperti injektor terus sensor udah kita sendirikan biar aman, nggak terjadi kendala. Jadi kita sendirikan untuk sensornya, dan di sini juga udah terbongkar semuanya. Ini tinggal kita restorasi, dan ini adalah supply pumpnya, nanti kita copot juga. Terus ini injektornya nanti bakal kita kalibrasi juga, soalnya ini nggak rapat, masih kotor, ada banyak kotoran bekasnya, itu ada ringnya nggak sempurna untuk melekatnya, jadi agak kotor. Untuk noken asnya semuanya aman, ini cuma kita restorasi aja nanti. Nah ini ya lur, yang ini kita eksekusi dulu dan kita lanjut dulu. Untuk ruang mesinnya nanti kita videokan, sementara ini dulu. Oke, kita lanjut dulu lur. Oke lur, udah kita bersihkan, udah kita pretelin semua. Ini masih dalam proses pembersihan. Ini kita temukan di sini untuk ring pistonnya, ternyata udah agak kocak di sini. Nah ini, bentar. Nah ini entah ring pistonnya yang kalah atau rumah ring piston. Jadi yang bisa mengakibatkan ada sedikit suara deg 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 gitu. Terus untuk noken as aman, semuanya aman. Ukuran metalnya itu standar semua, dan juga ada sedikit baret di sini. Nah ini baretnya itu lumayan. Ini belum tahu dari penyebabnya dari apa atau gimana, cuma nanti kita akan kita tes, kita cek di tukang kolter gimana. Terus untuk injektornya itu ada satu yang ada kebocoran sedikit yang mengakibatkan keraknya masuk. Ini kalau dibiarkan lama-lama, ini yang bisa ngelepasnya itu sangat sulit dan kerepotan, itu dari ini bisa jadi itu. Jadi nanti nggak luput, nanti kita coba untuk kalibrasi juga. Untuk askrupnya juga aman, tapi ada sedikit kasar ya, nggak terlalu aman. Tapi nanti kita kontrol juga, kita poles ke oversize 0,25 atau tetap standar. Nanti ini ketemu kalau udah dikontrol atau dicek di tukang kolter. Dan untuk ini mesinnya masih kita proses untuk pembersihan juga. Untuk silinder headnya ini yang belum kita cek untuk celahnya, kita lepas dulu, terus kita cek celahnya ada di berapa, kita cek dulu lur. Ini udah kita lepas salah satu ring piston, ternyata setelah kita lihat ini yang kalah. Ini ada semacam aus di sini di pojokannya. Ini kita coba untuk kita masukkan. Wah, ternyata untuk celahnya ini masih aman lur. Nanti kalau untuk ini sekitar 40-45, ini kalau ganti ring piston nanti bisa kembali lagi, ini bisa aman. Kita coba
di 40. Nah ternyata 40 ini masih rapat, pas 40 rapat. Jadi nanti ganti ring piston aja cukup. Ini kayaknya yang kalah itu di ini rumahnya, ring pistonnya agak aus, jadi nanti kita ganti. Oke, kita lanjut dulu lor. Oke ya lor, udah kita servis untuk mesinnya, kita polter dan kita ganti bagian-bagian yang sudah aus dan sudah kalah untuk mesin Pajero nya. Dan ini udah kita cat untuk bloknya. Untuk askrupnya itu masih standar, cuma kita tes center atau enggaknya, ternyata masih bagus semua, jadi cuma ganti metal. Dan untuk ini liner boringnya ini kekalahannya masih 0,8 ukurannya. Dan di sini kita cek bak ini 40 dan 38, ini 35. Oke, kita coba cek dulu lur. Kalau yang masuk ke dalam garis di yang kemakan ini ada di 0,40 dan ini masih rapat. Ini nomor 3. Untuk fulernya itu masuknya agak sulit, jadi 40. Dan untuk ini yang satunya ini kita taruh di atas, yang permukaan yang masih belum kalah itu kita ukur ada di angka 0,35. Nah ini 0,38 sama 0,35. Kita coba di 0,35 dan 0,38 ini. Jadi ini masih standarnya pabrik ya. Ini kita masukkan 0,35 sama dengan yang lainnya 0,30, 0,40 masuknya rapat. Nah ini yang masih standar di pabriknya ada di angka 0,35. Jadi ini masih siap pakai, jadi kita nggak kolter karena masih bagus, masih orinya, jadi kita ganti pirshaker aja atau ring piston. Dan ini adalah askrupnya di Pajero 4D56, dan ini adalah mesin askrup dari 4D56 yang digunakan di kuda. Basicnya kayak sama untuk askrupnya, cuma beda di gigi pompa olinya. Ini pakai sistem gini dan ini pakai gigi yang bos-bosan. Dan beda di ini roda gila, lebih tebal, lebih berat. Dan ini adalah setang piston Pajero yang udah kita servis. Ini kita senterkan, kita poles, bospen udah ganti juga pennya. Dan partnya sendiri orangnya minta orsinil semuanya lho ya. Jadi ini kita buka tadi. Untuk ring piston ini kita pakai ori Mitsubishi, jadi sendiri-sendiri gini kalau ori. Dan untuk pistonnya pun juga, karena kemarin yang bawaannya oblak, jadi kalau nggak ganti eman. Ini yang ori. Untuk segi dari build quality-nya itu beda sama yang biasa-biasa. Kemarin ada yang harga 1,5 kalau nggak salah, itu build quality-nya kurang bagus, jadi nggak ambilnya yang ini. Dan untuk paksetnya ini ini juga ori lor. Untuk wadahnya itu beda. Nah ini orinya. Untuk kita ganti juga untuk engine mounting, terus injektornya kita kalibrasi. Untuk pistonnya juga sendiri, wadah-wadahnya ada stempelnya, beda karena ini punyanya orangnya, yang permintaan dari orangnya.
Dan ini adalah part-partnya yang udah kita bersihkan. Ini baut-bautnya noken as semuanya masih bagus, cuma apa ya, perbaikan yang kalah-kalah aja. Untuk part lainnya, untuk aksesoris intercooler atau lainnya nanti kita pasang, tapi ini kita pastikan di mesinnya dulu. Kemudian nanti seperti biasa kita rakit ini, tes untuk stang piston di askrupnya cukup muat atau tidak, atau enak atau enggak, kita tes dulu biar lebih maksimal. Oke, cukup itu dulu, kita lanjut dulu ya lur untuk proses perakitannya. Oke lur, ini untuk mesinnya udah, askrupnya udah kita pasang, udah kita tes, dan di sini ini udah kita pasang semua ring piston dan kita tes, alhamdulillah lancar, nggak ada kendala. Ininya untuk setang pistonnya lancar semuanya, tinggal kita pasang di askrupnya. Untuk oli jet oilnya ini harus kita pastikan pas nanti ujungnya pas di lubang di askrupnya si piston ini kan ada lubang. Ini fungsinya untuk melumasi juga mendinginkan kepala silindernya. Jadi ini udah kita kencangin 5 kilo, terus kita lepas lagi, kita bersihkan, kita pasang di bloknya. Oke, kita lanjut dulu lur untuk pemasangannya. Dan ini adalah askrupnya kuda sama lur. Oke, kita lanjut. Auto.
Oke, udah ringan, enak, tinggal kita kencang 5 kilo, kemudian 8 kilo. Oke, udah 8 kilo. Sip, lancar ya lur. Tinggal kita proses untuk lainnya. Oke lur, kita mulai untuk pemasangan pistonnya yang udah kita tata dan ring piston, tinggal memasukkan aja ini. Iya, lurus ah. Hah? Oke. Sing pulang kurang mudun. Nah. Oh. Tadi Bentar. kita mau kasih nih. Yo. Kurang mudun sih. Nah. Oh. Bentar loh. Belum.
Kakean. Kakean. Nah, titik. Yes. Oke. Kurang mudun. Terus. Terus. Oke. Mudun iki, sing awan. Ini udah terpasang lur, tinggal kita pasang untuk bearing capnya. Nomor telu. Oke, tinggal kita kencangin ukuran 5 kilo. Oke, ini udah kita balik dan kita putar dulu. Oke, aman lur, tinggal kita lengkapi semuanya biar cepat terkomplit. Oke ya lur, udah terpasang ini untuk askrupnya, dan pastikan untuk jet oilnya pas ke lubangnya, seperti itu kurang lebih di semua sisinya. Nah itu jet oil pas ke lubangnya. Untuk yang sini tinggal kita putar dulu bentar. Nah ini, nah itu jet oilnya pas ke lubang dalam piston, dan di sini pun juga pas. Itu fungsinya untuk mendinginkan piston dan pen piston agar lebih dingin, atau oli bisa bersirkulasi ke situ dan mendinginkannya dan menstabilkan suhunya. Oke, kita lanjut pemasangan, komplitin semuanya dulu. Oke, dan untuk pompa olinya semua dalam kondisi bagus. Baretnya ini wajar dan baret halus, bukan baret yang begitu dalam. Ini bagus semua ya lur, dan tinggal kita kasih oli dan kita pasang nanti. Oke, kita lanjut dulu. Oke lur, udah selesai kita rakit untuk sebagian mesinnya. Ini waktunya pemasangan untuk silinder head, dan udah kita topkan di top 1. Untuk baut torsinya itu ukuran 7,8 kilo, kemudian 90 derajat 2 kali. Kita pasang dulu lur. Sintetin orangnya
Ya kusen tuh dia muji. Oke, udah selesai, tinggal kita tandai, terus kita putar 90 derajat 2 kali. Oke, udah kita tandai, tinggal kita putar 90 derajat. Nggak tahu kayak bos. Oke. Oke, tahap pertama selesai, tinggal tahap kedua menunggu bautnya dingin dulu. Udah hampir selesai lur untuk perakitannya untuk mesin Pajero 4D56 DOHC. Kemarin sempat bingung karena banyak bracket dan juga pipa-pipa, tapi alhamdulillah udah teratasi karena udah kita cari dan kita paskan dan lihat di buku manualnya. Dan ini untuk klepnya udah kita setting 10 15 mili, 10 untuk in dan 15 untuk X-nya. Dan untuk turbonya sendiri udah kita modif suara jangkrik. Ini
downpipe-nya udah ganti stainless, dan juga masih banyak yang lainnya untuk spare part yang motif diganti intercooler dan radiator aluminium. Nanti aja kalau pemasangannya udah selesai, kita hidupkan pakai radiator biasa, kita isi dengan air putih, air biasa biar bersih untuk mesinnya. Kemudian setelah bersih kita tap, kita ganti radiator aluminiumnya dan kita isi untuk coolant, karena overall untuk semua daleman di aluminiumnya aman, jadi kita pakai coolant aja. Dan ini masih belum kita rakit. Untuk timing belnya nggak baru lor, karena udah melakukan penggantian untuk dari orangnya, jadi nggak kita ganti. Untuk topnya hampir sama dengan L300. Kalau L300 di sini, kalau ini di atas top noken as dan top supply part. Untuk jalannya sama dengan L300 ini. Nah di sini, terus di sini. Ini bloknya menggunakan L300 ya lur, dan ini kita coret bautnya karena udah kita kencangin, jadi pengontrolannya lebih enak. Ini tinggal perlengkapan di common rail dan lain-lainnya. Untuk injektornya masih belum kita kalibrasi, soalnya belum sempat keluar. Ini mau laporan ke orangnya, terus nanti kita kalibrasi. Oke, kita lanjut dulu untuk proses perakitannya lur. Oke lur, ini tinggal perakitan untuk injektornya. Injektornya udah kita kalibrasikan untuk keempat-empatnya, ternyata masih bagus semua dan layak pakai. Kemudian kita sekalian ganti untuk ring solarnya biar lebih maksimal dan gak ada rembes lur ya, biar gak kerja dua kali. Dan ini adalah ring untuk injektornya di sini, biar nggak ada kebocoran kompresi masuk ke sini yang bisa menyebabkan ini nanti macet kalau dilepas. Jadi biar bersih dan clear. Ini tinggal kita pasang lur, sudah kita kalibrasi. Semoga aja hasilnya maksimal dan lebih mantap. Oke, kita lanjut untuk pemasangannya lur. Udah terpasang rapi semuanya dan udah kita bungkus lubang-lubangnya, tinggal kita naikkan tapi nunggu bodinya ya lur. Kita bodinya kita repair dulu, kita cat-cat dulu, dan kita selesaikan untuk kaki-kaki, kardan dan transmisi. Jadi untuk mesinnya cukup segini dulu videonya, nanti kita lanjut di part berikutnya. Oke, jangan lupa like dan subscribe di channel Farid Putra Motor. Untuk nomor kontak, alamat ada di deskripsi. Kritikan, saran dan pertanyaan silahkan tulis di kolom komentar. Terima kasih.